Perkenalkan, nama saya Lucia Apriyana Malau. Saya dari kelas PSM 2020B dengan nomor NIM 4203230034 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuktikan kebenaran dari teknik integral pada metode pengintegralan tak tentu. Di sini saya ingin memenuhi tugas rutin saya pada mata kuliah kalkulus integral yang diampu oleh Bapak Andrea Arifsyah Nasution, SPD, MSc. Pertama, kita akan membahas soal nomor 1, di mana soalnya yaitu integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Kita akan membuktikan pernyataan ini benar atau salah. Pertama, kita akan membuat soalnya integral E pangkat X dx sama dengan, kita harus menggunakan pemisalan, di mana misal X sama dengan U, maka kita dapat du per dx sama dengan 1, maka kita hasilkan du sama dengan dx atau dx sama dengan du. Kemudian pemisalan yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke integral E pangkat X dx, maka integral E pangkat X dx sama dengan integral E pangkat X ini kan sudah ada tadi X sama dengan U, maka E pangkat U dx sama dengan du, maka E pangkat U du. Setelah itu kita integralkan E pangkat U du, maka didapat E pangkat U ditambah C, maka kita dapat E pangkat U kan sama tadi dengan E pangkat X, maka hasilnya E pangkat X ditambah C. Maka dari sini kita dapat bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Baik, kita masuk ke soal nomor 2, dimana soalnya itu integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat U per ln A tambah C. Di sini kita akan membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, dari sini kita dapat integral A pangkat X dx sama dengan integral, dari sini kan kita dapat E pangkat ln A dikali pangkat X dx. Nah, setelah itu kita kalikan X ke pangkat ln A, maka didapat integral E pangkat X ln A dx. Maka kita menggunakan teknik pemisalan, yaitu dimana U nya sama dengan X ln A. Kemudian du per dx sama dengan ln A, maka didapat dx sama dengan du per ln A. Nah, ini kan pemisalannya sudah dapat. Setelah itu kita masukkan ke soal yang sudah diketahui, maka integral A pangkat X dx sama dengan integral E pangkat U dx nya kan sudah diketahui du per ln A, maka kita masukkan nilai dx nya du per ln A.
maka kita mengeluarkan ln A di luar dari integral, maka 1 per ln A, kemudian kita masukkan integral dari E pangkat U du, maka kita dapat 1 per ln A E pangkat U tetapkan integral dari E pangkat U yaitu E pangkat U tambah C. Nah, dari 1 per ln A E pangkat U tambah C merupakan sama dari ini integral E pangkat ln A X. Maka dari sini, maka dari pernyataan ini integral A pangkat X dx disama dengan A pangkat U per ln A tambah C adalah benar. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3, di mana soalnya itu integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan ARC sin X per 2 tambah C. Maka kita harus membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, yang pertama, agar kita bisa membuktikannya, kita harus membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus menentukan di mana letak X, 2, dan akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, dari sini kita dapat bahwa akar A kuadrat kurang X kuadrat ada di sini. Kemudian kita dapat X-nya di sini, di bagian depan, dan 2-nya di bagian miring. Maka sinus alfa sama dengan, nah, sinus alfa itu kan sin demi depan. Maka kita dapat menjadi bagian depan yaitu X dan bagian miring yaitu A. Maka X sama dengan A sinus alfa. Setelah itu kita dapat dx per d alfa sama dengan A cos alfa. A cos alfa. Kemudian cos alfa sama dengan akar A kuadrat kurang X kuadrat per A. Cos itu kan cos samping per miring, maka akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A cos alfa. Maka kita dapat, maka integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan integral dx kan sudah diketahui tadi. Nah, ini maka A cos alfa dx dari sini per A cos alfa sama dengan integral dari dx. Maka ini kita coret. Integral dx sama dengan alfa tambah c
maka didapat hasilnya. Dari alfa itu ARC sinus X per A X per 2 ditambah C. Maka dari yang kita dapatkan ini, pernyataan dari soal nomor 3 adalah benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Soalnya itu kan integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan setengah ARC tangan x per a ditambah c. Di sini kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini benar atau salah. Nah, sama seperti soal nomor 3 tadi, kita akan membuat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan nilai a kuadrat tambah x kuadrat, dimana kita harus membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Dimana kita akan meletakkan a kuadrat tambah x kuadrat menjadi, di sini adalah sudut alfa, menjadi sisi miring seperti yang udah ada pada trigonometri. A kuadrat tambah x kuadrat. Kemudian kita memasukkan nilai a ke bagian samping dan juga bagian x ke depan. Maka kita dapat tangan alfa sama dengan tangan itu kan tangan adalah depan per samping, maka tangan depan per samping kita dapat x per a. Setelah itu kita masukkan nilai x nya, yaitu a dikali tangan x, maka kita dapat dx per d alfa sama dengan a sekant kuadrat alfa, turunan dari sini, turunan dari a tangan x, maka kita dapat nilai sekant alfa sama dengan di sini kan sudah kuadrat, maka kita akarkan agar mendapatkan nilai sekant alfa, yaitu maka a kuadrat ditambah x kuadrat per a. Nah kan, setelah itu kita dapat akar a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan a sekant alfa. A sekant alfa. Maka agar akarnya ini hilang, kita kuadratkan. Maka jika akar dikuadratkan, akarnya itu akan hilang kan, maka kita dapat a kuadrat ditambah x kuadrat a sek alfa, kita kuadratkan menjadi a kuadrat sekant kuadrat alfa. Nah, kalau alfa nggak akan kuadrat, maka kita dapat, kita ambil hasilnya, integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan integral tadi kan kita sudah mendapat nilai dari a kuadrat ditambah x kuadrat, yaitu a kuadrat sekant kuadrat alfa. Maka kita masukkan nilai dari a kuadrat tambah x kuadrat tadi ya kan, a sekant kuadrat a kuadrat sekant kuadrat d alfa per a kuadrat ditambah sekant kuadrat.
Setelah itu kita bisa habiskan yang ini, kita matikan, kita coret, maka dapat setengah integral dx d alfa. Hasilnya setengah integral dari d alfa, yaitu alfa ditambah c sama dengan setengah ARC tangan X per 2 ditambah C. Maka setelah kita mendapatkan nilai dari integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat, jika kita melihat dari pernyataannya, maka kita dapat simpulkan bahwa pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, dimana soalnya itu yaitu integral ax per a kuadrat kurang u kuadrat sama dengan 1 per 2a ln x tambah a per x kurang a tambah c. Maka kita harus membuktikan kebenaran dari integral dx per a kuadrat kurang u kuadrat. Nah, pertama kita misalkan u sama dengan x, maka 1 per a kuadrat dikurang, di sini kan u kuadrat, maka kita ganti u nya menjadi x agar lebih mudah untuk mencari turunannya. Hasilnya bukti sama dengan P, kita menggunakan pemisalan a tambah x tambah q per a kurang x. Maka kita mendapatkan, kita jumlahkan menjadi AP dikurang PX ditambah 2Q ditambah QX per A kuadrat dikurang X kuadrat. Maka didapat minus P tambah Q X ditambah 2P tambah 2Q per A kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian dari hasil yang didapat kita memperoleh persamaan. Persamaannya yaitu minus P tambah Q sama dengan 0, kan? Dari sini. Kemudian AP tambah AQ sama 1. Ini merupakan persamaan pertama, kemudian ini masuk ke persamaan kedua. Kemudian kita mengeliminasi kedua persamaannya, yaitu minus P tambah Q AP tambah AQ sama 0, 1. Kemudian ini kita kali A, kemudian ini kita kali 1 sama dengan, maka didapat minus AP ditambah 2Q kemudian 2P tambah 2Q. Ini tadi dapatnya 0, ini dapat 1.
Kemudian kita jumlahkan, maka didapat 2AK sama dengan 1, Q sama dengan 1/2A, maka P sama dengan 1/2A. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan integral dx per a kuadrat dikurang x kuadrat sesuai dengan pernyataan yang diketahui. Maka P sama dengan P per a tambah x dx ditambah integral dari Q per a kurang x. Kita masukkan nilai dx. Setelah itu kita integralkan 1/2a. Ini tadi kita masukkan nilai P dari sini, lalu kita tetap masukkan nilai a tambah x, dx ditambah integral, kita masukkan nilai q nya 1/2a juga, per tetap a dikurang x dx. Maka kita dapat kita keluarkan 1/2a dari integralnya. Caranya seperti ini, 1/2a, lalu integralnya dx karena 1/2a sudah dikeluarkan, per a tambah x tambah, sama seperti tadi kita keluarkan 1/2a integral dx per a kurang x. Maka dari hasil ini kita dapatkan kesimpulannya bahwa pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6, di mana soalnya integral dari dx akar x kuadrat tambah a kuadrat sama dengan ln x tambah akar x kuadrat tambah a kuadrat tambah c. Di sini kita akan membuktikan bahwa ini pernyataan benar atau salah. Pertama, kita akan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu dalam aturan Pythagoras. Maka didapat untuk tangan alfa itu artinya depan bersamping. Berarti kita dapat dari sini akar x kuadrat ditambah a kuadrat. Kemudian di sini dapat kita x, kita di sini dapat a. Maka tangan alfa sama dengan x per a. Kemudian kita dapat x-nya a tangan alfa. Setelah itu kita mencari dx per d alfanya, yaitu turunan dari a tangan alfa, yaitu a secant kuadrat alfa. Setelah itu kita dapat secant alfa sama dengan akar dari x kuadrat ditambah a kuadrat per a. Maka didapat dari persamaan tersebut akar dari x kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan a secant alfa. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini integral dari dx per akar x kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan integral a secant kuadrat alfa per a secant alfa.
D alfa. Dari sini kita bisa coret sisa sekant alfa, maka didapat integral sekant alfa D alfa. Hasilnya integral dari sekant alfa D alfa seperti yang sudah kita ketahui. Untuk metode pengintegralan, integral dari sekant alfa D alfa hasilnya itu ln sekant alfa ditambah tangan alfa ditambah C. Maka dari persamaan ini kita dapat ln akar x kuadrat ditambah a kuadrat per a ditambah x per a ditambah c. Nah, dari pernyataan ini, dari yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan pernyataan yang sudah diketahui. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa pernyataan ini salah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7, di mana soalnya itu integral akar a kuadrat tambah x kuadrat dx sama dengan x kuadrat akar a kuadrat tambah x kuadrat ditambah arc sin h x per 2 ditambah c. Di sini kita akan membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Pertama kita akan membuat trigonometri, aturan trigonometri. Seperti biasa, membuat segitiga, siku-siku. Di sini karena itu tan posisi akar a kuadrat tambah x kuadrat ada di bagian miring. Kuadrat tambah x kuadrat, maka di sini a-nya, di sini x-nya. Setelah itu kita masukkan nilai tangan alfa sama dengan x per a. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan a tangan alfa. Lalu kita turunkan dengan dx per d alfa sama dengan turunan dari tangan kan sekant kuadrat alfa, maka ini a sekant kuadrat alfa. Setelah itu kita masukkan sekant alfa sama dengan akar a kuadrat tambah x kuadrat. Nah, setelah itu akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan a sekant alfa, maka kita dapat integral a kuadrat ditambah x kuadrat dx sama dengan integral a sekant alfa dikali a sekant kuadrat alfa d alfa sama dengan integral, kita masukkan a sekant kuadrat alfa ini kita buat ke depan, misalnya a kuadrat sekant kubik alfa d alfa. Nah, setelah kita mendapatkan itu, maka kita integralkan a kuadrat sekant kubik alfa d alfa menjadi, kita keluarkan dulu a kuadratnya agar bisa kita integralkan. Kita turunkan a kuadrat 1/2 sekant alfa tangan alfa. Nah, sekant alfa tangan alfa itu turunan dari sekant angka 3 alfa ditambah setengah ln
sekant alfa tangen alfa tambah C. Maka dapat kita bagikan dengan A dengan pangkat terendah, terkecil, agar bisa disederhanakan. A kuadrat per A kali akar A kuadrat tambah X kuadrat per A dikali alfa per A ditambah A kuadrat per 2 ln akar A kuadrat tambah X kuadrat per A ditambah X per 2 tambah C. Nah, akar A kuadrat tambah X kuadrat per A tambah X per 2 ini merupakan jika disederhanakan itu menjadi sinus H kurang 1 X per A. Dari sini kita masukkan ke rumus integral sekant kuadrat alfa d alfa sama dengan integral sekant alfa dikali sekant kuadrat alfa d alfa. Lalu kita dari sini kita menggunakan pemisalan yaitu misal punya itu yaitu sekant alfa, maka didapat du per d alfa sama dengan turunan dari sekant alfa apa? Sekant alfa tangen alfa. Kemudian kita mendapatkan nilai V-nya, yaitu kita misalkan itu V-nya tangen alfa tambah C, maka dV sekant kuadrat alfa d alfa. Setelah itu kita masukkan nilai integral sekant kuadrat d alfa, maka didapat sekant alfa tangen alfa dikurang integral tangen alfa dikurang sekant alfa d alfa. Kemudian kita masukkan sekant alfa tangen alfa dikurang integral tangen kuadrat alfa kali sekant alfa d alfa sama dengan sekant alfa tangen alfa dikurang integral sekant kuadrat alfa kurang 1 sekant alfa d alfa. Nah, baru setelah itu kita dapat sekant alfa tangen alfa dikurang, kita integralkan agar mendapatkan hasilnya menjadi sekant pangkat 3 alfa d alfa dikurang integral sekant alfa d alfa. Nah, setelah itu
integral sekant pangkat 3 alfa. D alfa ini kita masukkan ke sini dari hasil akhirnya, sekant alfa tangan alfa ditambah integral sekant alfa D alfa kurang sekant pangkat 3 alfa D alfa. Maka kita keluarkan integralnya, maka hasilnya 2 integral sekant pangkat 3 alfa D alfa. Ini dapat dari mana? Dapat dari atas tadi yang sudah saya jelaskan, menjadi sekant alfa tangan alfa ditambah integral sekant alfa D alfa dikurang ditambah tangan alfa ditambah C. Maka yang kita dapat sekant pangkat 3 alfa D alfa sama dengan 1/2 sekant alfa tangan alfa tambah 1/2 ln sekant tambah tangan alfa tambah C. Maka dari sini dari yang sudah kita dapatkan, maka terbukti bahwa pernyataan ini adalah benar. Nah, untuk soal nomor 8, soalnya itu integral akar A kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan X per 2 akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah A kuadrat per A ARC sin X per 2 tambah C. Di sini kita akan membuktikan apakah ini pernyataan benar atau salah. Di sini kita akan menggunakan aturan trigonometri seperti soal sebelumnya, yaitu kalau sin kan itu berarti ada di bagian sini, A kuadrat kurang X kuadrat, di sini A, sini X. Maka sinus alfa sama dengan X per A, maka kita dapat X nya A sinus alfa. Lalu dx per D alfa sama dengan turunan dari sin X, sin alfa, maka hasilnya A cos alfa. Maka cos alfa sama dengan integral kuadrat dikurang X kuadrat per A. Maka kita dapat A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A cos alfa. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, maka integral A kuadrat kurang dx sama dengan integral A cos alfa kali A cos alfa di alfa sama dengan A kuadrat integral cos kuadrat alfa di alfa. Integral setengah ditambah setengah cos 2 alfa di alfa. Ini dapat dari mana? Turunan dari sini. Maka didapat A kuadrat kali 1/2 alfa ditambah 1/4 sinus 2 alfa tambah C. Maka didapat A kuadrat 1/2 alfa
ditambah 1/2 sinus alfa cos alfa ditambah C. Kita masukkan nilai dari integral akar A kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan A kuadrat per 2 ARC sinus X per A tambah A kuadrat per 2 dikali X per 2 dikali akar A kuadrat kurang X kuadrat per A, maka A kuadrat per 2 ARC sinus alfa per A ditambah X per 2 akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah C. Maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwa pernyataan ini. Setelah itu mari kita masuk ke soal nomor 9, di mana soalnya tentu buktikan integral dari sekant X dx sama dengan ln sekant X tambah tangen X d tambah C. Kita akan membuktikan ini dengan menggunakan konsep turunan, yaitu integral sekant X kali sekant X tambah tangan X per sekant X tambah tangan X dx sama dengan integral sekant kuadrat X tambah sekant X tangan X per sekant X tambah tangan X dx. Kita menggunakan pemisalan karena kita kan tidak mendapat integral yang seperti ini. U itu sekant X tambah tangan X, maka didapat du per dx sama dengan sekant X ditambah tangan X tambah sekant kuadrat X. Kemudian maka kita dapat integral X ditambah sekant X tambah tangan X per U. Nah, dari sini kita dapat du per ini kan sudah diketahui du itu adalah 1 per sekant X tambah tangan X tambah sekant kuadrat X, maka didapat per sekant X tangan X ditambah sekant kuadrat X. Nah, dari sini kita dapat integral du per U. Ini kan sudah didapat tadi dari pemisalan tersebut, maka kita dapat integral dari du per U yaitu ln U tambah C ln sekant X ditambah tangan X tambah C. Nah, dari sini, dari yang sudah kita dapat, maka dapat kita pastikan bahwa pernyataan ini benar. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir. Soalnya itu integral cosec X dx sama dengan ln cosec X kurang kotangan X tambah C. Di sini kita akan membuktikannya. Kita masukkan dulu pernyataan itu kosekan X dx sama dengan integral kosekan X dikali kita mengalihkan yang sekawan,
cosec X kurang kotangan X per kosekan. Nah, maka didapat integral di U per U sama dengan ln U tambah C sama dengan ln cosec X dikurang cos X ditambah C. Maka dari hasil yang saya dapatkan dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini benar. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebab saya masih kurang pengetahuan tentang materi ini. Saya mohon arahan dan bimbingannya untuk memberikan penjelasan kepada saya. Nama saya Lucia Afriana Malau dari kelas PSM 2020B dengan nomor NIM 4203 230034. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.